Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah yaadzil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sadaqallahul adzim, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai ulama sewilayah kota Surabaya dan sekitarnya, wabil khusus wilayah kecamatan Bolaksari ini. Bolaksari, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Makmun sekeluarga, jemaah yang bisa hadir di majelis dan di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan pengajian kita kitab Hikam, yang untuk malam hari ini akan menjelaskan tentang masalah halusnya nafsu. Ya. Salah satu halusnya nafsu itu bagaimana? Yang kita mungkin jarang bisa mendeteksi. Nanti kita bahas dengan beberapa makom yang di situ ada makom muhadharah, makom mukasyafah, makom musyahadah, makom tajrid, makom sabab. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini tadi saking abah memberikan pertanyaan cuma 3. Untuk ibu 1 pun mboten usah, pun jake mboten mboten usah. Pun katuken kula niki. Ibu untuk golongan grup ibu 1, grup bapak 2. Nanti kalau ibu enggak ada, dilempar ke bapak langsung 3. Tentang masalah pertanyaan yang bersifatkan meditasi, nanti bisa ditanyakan lewat WA boleh. Singkat kebagian kok punya pertanyaan,
bisa dilewatkan ke WA saya. Pun qala musannifu rahimahullah, iradatuka utawi karep ira at-tajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillah, ketika Anda menginginkan makom tajrid tetapi posisi Anda saat itu masih diletakkan Allah makom sabab. Iyaka terhadap siro, terhadap Anda fil asbabi ing dalam makom sabab iku min syahwatil khofiyati, termasuk kepentingan nafsu yang lembut halus. Apa makom tajrid, apa makom sabab? Ini yang perlu kami jelaskan. Makom tajrid itu adalah makom di mana ketika Anda membutuhkan keperluan kepentingan jasmania atau duniawiyah, katakan uang, Anda nggak pakai kerja. Loh kalau gitu ngingu tuyul Gus, gitu-gitu ya? Bukan, bukan. Anda nggak usah kerja, sedangkan kebutuhan Anda itu dicukupi Allah. Dalam rumah tangga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Barang siapa yang memegang takwa, maka ketika saat punya posisi rencana persoalan yang susah dibuka, kadang-kadang tahunan Pak. Contoh misalnya jenengan iki punya tanggungan. Tahu tanggungan ya? Hutang. Orang di dunia itu kalau hidupnya tidak punya hutang kurang semangat Pak. Katanya gitu. Kita punya persoalan, yang persoalan itu entahlah yang sulit dibuka. Sulit dibuka. Entah sebab apa. Walaupun bukan persoalan hutang tok, enggak hutang aja ya, tidak lah Pak. Banyak persoalan-persoalan masalah yang susah dibuka lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Kalau kau ingin betul-betul itu bisa dibuka, alias masalah apapun itu mesti ada solusinya, nah, berarti Anda harus bertakwa. Takwa di sini zahiran wa batinan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih. Jangan takwa abal-abal, Pak. Takwa abal-abal itu gini. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan secara fisik. Secara dohir jasmani aja. Tapi secara rohaniah takwa ini tidak Anda laksanakan. Itu namanya takwa abal. Menurut saya lu ya. Menurut saya. Kalau takwa itu harus haqqa tuqati. Masalahnya ayatnya di situ Tidak hanya ittaqullaha. Hanya itu enggak. Ditambahi haqqa tuqati.
dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau jasmani kita sudah taat pada Allah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, hati ya juga jangan suka marah-marah, hati jangan suka hasud, hati jangan suka riya, hati jangan suka takabur, hati jangan suka merasa ngaku-ngaku. Lah iki takwa. Hakka tuqati. Barang siapa yang memegang teguh takwa ini ayatnya, maka persoalan apapun itu pasti dibuka. Artinya mesti Allah mendatangkan satu solusi, jalan, solusi. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan takwa ini, kendaraannya apa? Sampai ya kudu punya wirid dong. Artinya wirid itu yang mendorong takwa Anda merapat, wa aslimu lahu, pasrah terhadap Allah masalah ini. Ya Allah, aku gak mampu, tak serahno masalah ini terhadapmu. Kalau Allah bapak ibu sing nyelesekno, wonten sing gak selesai, jangan terima cara akal ya, terimalah dengan iman. Kalau menerimamu dengan iman, pasti jenengan akan yakin kalau semua itu akan selesai. Jenengan misalkan punya tanah, dijual nggak laku, laku. Jangan salahkan dulu mempunyai opini, oh disumpet si A si B dipasang santet. Bukan bos. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau sibuk memprediksi hati orang, sibuklah prediksi hatimu sendiri. Tergantung Anda pakai kendaraan apa. Kau ke Surabaya pakai kendaraan sepeda pancal, boleh nyampe ya, cuman lama. Pakai sepeda motor boleh ya nyampe, tapi nggak bisa lewat tol, lah gitu ya. Pakai mobil lebih cepat lagi karena bisa lewat tol, apalagi pesawat. Tergantung kendaraan Anda itu pakai apa, terserah. Yang terpenting adalah ketika Anda melakukan menumpai, ya, menunggangi, betul lah, menaiki kendaraan itu, posisi Anda harus takwa. Bagaimana bisanya takwa? Ya sirul asrornya itu fungsikan. Biar Anda tidak ngaku-ngaku, itu af'al Anda. Biar Anda itu menetapkan itu semua af'alullah. Apa itu af'al itu? Pekerjaan, gerakan, penggawean. Itu loh. Kita belajar untuk seperti itu. Bon. Itu makom tajrid, Pak ya. Biasanya makom tajrid itu cara kita secara jasmaniah kurang normal. Pokoknya kita nggak bisa kerja karena tenaga, Pak. Bisa karena kita tua, sudah nggak kuat lagi untuk bekerja. Udah lewat makom tajrid. Tapi harus punya kendaraan loh ya. Istilah gampang nih, saya ngomong seakan-akan kau jadi dukun. Tapi enggak jadi dukun. Anda punya wirid, dengan wirid itu akan memunculkan karomah. Tapi tidak terlepas dari takwa. Syaratnya jenengan iki
ibadah ing ngersane Allah saya suwe, semakin lama tambah bagus. Baik ibadah secara jasmani, lebih-lebih ibadah secara rohani. Masalah takwa itu tidak hanya secara fisik, ya juga secara rohani. Makanya ayatnya haqqa tuqatih itu. Ini konsekuensinya ada di situ. Konsekuensinya ada di situ. Wes. Jadi itu nanti yang mendatangkan Allah sendiri. Dengan cara Allah sendiri nanti. Satu. Makom sabab. Apa itu? Makom di mana ketika jenengan ini membutuhkan kebutuhan duniawiyah, harus kerja. Harus kerja. Entah kerjanya apa. Sesuai dengan keahlian poksi Anda masing-masing. Jualan, ya jualan. Oh, saya itu sukanya itu apa namanya? Maklaran. Ya udah maklaran. Entah maklaran apa itu. Oh, saya itu petani. Ya petani. Oh, saya suka pabrik, silakan. Kita tatkala diposisikan Allah di makom sabab seperti ini, jangan sekali-kali mempunyai keinginan makom tajrid. Enak makom tajrid itu enggak kerja ya, enggak kepanasan, enggak berat, tinggal duduk, wiritan, ibadah, menata takwa dohir, menata takwa batin. Jangan. Manakala Anda masih matilah. Kalau kau masih diletakkan Allah di sabab, jangan punya keinginan itu. Mengapa kita tidak diperbolehkan? Karena itu ada salah satu keinginan syahwat nafsu dalam dirimu yang halus. Enak rek. Jadi wong sing dihormati. Banyu disebul kamu ngombe orang sakit sembuh. Dituakan. Lah ngene ya. Enak. Dihormati, dituakan. Lah, ingat itu adalah jebakan nafsu khofiyah yang sangat samar. Yang sangat samar. Lah terus keinginan yang seperti itu bisanya tidak menjadi kepentingan syahwat yang samar bagaimana? Gini Pak. Ini tapi tidak ya Pak. Tidak di mata manusia ya. Memang betul-betul dalam hati. Karena kan semua atas pengakuan dalam sebuah irodah atau kehendak tadi dalam dirimu. Bila mana itu kau masih kau akui itu kehendakmu, dengan pertimbangan kau ingin menduduki perkara yang lebih ringan, lebih enak daripada berat, maka itu masih khofiyah. Itu masih nafsu yang, kepentingan nafsu yang sangat halus. Udah nikmati makom sababmu. Nikmati. Walaupun berat, nikmati. Ibu kok ya diletakkan kerja ini, kerja itu. Udah nikmati. Sambil dalam hati Anda tetap
memegang teguh etika terhadap Allah. Apa etikanya? Mau kerja, paling tidak mau kerja. Dalam hati jenengan minimal berbicara. Apa? Saya kerja karena Allah. Artinya bisanya saya kerja karena dikerjakan oleh Allah. Minimal Bu, mau Pak mau kerja seperti itu. Saya tidak akan pernah bisa bergerak bekerja kalau tidak digerakkan oleh Allah. Minimal. Urusan di tengah jalan pas kerja lalai terhadap Allah, tidak apa-apa. Istilah kendang tutup kendang, buka kendang tutup kendang. Tengah kosong loh. Tapi enak suaranya dintak tung. Jadi awal itu ingat pada Allah, akhir juga ingat pada Allah. Di tengah-tengah jenengan gak ingat karena kesibukan itu. Wis gak apa-apa, itu proses Pak. Nanti kalau kita sudah terbiasa untuk zikir terus kepada Allah, nanti akan nilainya tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Yang kosong nanti akan sedikit demi sedikit akan tertutup. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fitajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Tatkala Anda diletakkan Allah di makom tajrid, iki kebalikan. Jangan sekali-kali kau itu kepingin menginginkan di makom sabab. Jangan. Apabila Anda seperti itu, artinya menginginkan dan ke makom sabab, itu bentuk keploroti. Tahu keploroti? Bahasa ini keploroti. Ya turun. Keturunan gitu. Masa jauh loh rek enak keplorot. Apa ya? Turunnya derajat Anda dari derajat al-aliyah. Turunnya derajat Anda yang tadinya itu derajat di mata Allah, itu kau bisa menjaga takwa baik secara fisik maupun batin, Anda itu mudah. Tapi ketika melihat Pak Haji jenengan kerja seperti itu, 1 bulan omsetnya berapa? Ratusan juta. Kedelengan, pingin. Kan melorot. Padahal dia itu di dalam makom tajrid dicukupi Allah. Cuman mohon maaf, Allah mencukupi itu tidak melebihkan. Apa butuh saya rokok? Ada. Misalkan. Tapi Allah tidak melebihi. Tidak melebihkan kecukupan ini. Pokoknya dia itu tidak sampai kekurangan. Berhubung melihat gebiare dunya tangga, wah, duwe montor lak penak ngene. Ngoten ya. Mohon maaf. Makom tajrid iku enggak boleh ngelirik tangga. Dunyane tangga. Tetangga kita bisnisnya lancar Pak. Dal omsetnya. Mobilnya aja 5. Nggak boleh ngelirik gini, nggak boleh. Artinya kepingin untuk seperti itu, nggak boleh. Dikasih rokok 1 ya nggak boleh, minta 2 itu tajrid itu.
Abot memang tajrid itu. Satu sisi takwa secara fisik dan secara batin harus tambah meningkat. Intinya nggak boleh minta, bos. Nggak boleh minta, nggak boleh. Kalau dikasih, nggak boleh nolak. Mohon maaf ya. Ini manakala nanti bila mana tabrakan dengan hukum syariat, saya mohon maaf. Sebetulnya tidak tabrakan. Sebetulnya enggak. Tidak gap enggak. Tentang doa. Dia itu tidak berani, Pak. Minta pada Allah, lebih-lebih permintaan ini ada kaitannya dengan urusan kebutuhan jasmani. Enggak berani. Karena beliau-beliau ini Bapak Ibu punya sistem dan pedoman. Apa pedomannya? Mohon maaf ya. Kita setiap detik dilayani Allah, digratisi Allah, napas tidak boleh bayar. Allah gratisi itu. Dikasih napas, bisa keluar, bisa masuk. Harganya berapa itu? Coba aku tanya, jenengan misalkan 1 jam, jangan bernapas ya, tak kasih 10 juta, milih mana? Halo, jelas napas. Berarti nggak bisa diukur dengan urusan dunia. Ini Pak, beliau itu takut dimarahi Allah. Kau itu minta mobil. Padahal napas setiap saat dan waktu itu kau tidak saya suruh untuk ganti. Kalau kau ganti berani berapa kau? Akhirnya nggak berani Pak. Jangankan Pak, mohon maaf, minta mobil, makan aja nggak berani kok. Dikasih yo silakan, gak dikasih yo silakan. Tapi gak mungkin Gusti Allah iku gak ngasih. Wong kula gak njaluk ning ngarepku yo jajan yo untuk sakmene kae iki lho. Paham maksudnya? Inilah bentuk Allah itu. Lah nyapo ngene apa sih ini? Kuwi njaluk-njaluk sing gak kok njaluk tak gemehne kok ngene lho. Piye iku bahasa Indonesia? Mengapa kau minta-minta terhadap aku? Apa yang tidak kau minta saya kasihkan. Apakah saya ini termasuk orang yang Tuhan yang meleki, pelit? Sebab mintamu itu menunjukkan bahwasanya saya, kata Allah, adalah Tuhan yang pelit. Pelitku kok keler-keler ninggalan. Kadang-kadang, mohon maaf Pak ya, memang semuanya karena makom ya, karena kelas, nggak boleh kita salahkan. Waktu saat kita dulu itu masih belum mengenal tentang tasawuf, belum mengenal tentang hukum hakikat makrifat. Dongo itu sampai direwangi nangis. Ya malam hari, besok Bang Ajeng mriki. Allah. Ya jangan disalahkan dulur, karena memang semuanya itu makomnya masing-masing. Sudah benar. Jangan disalahkan. Berilah pengajaran bagaimana dia itu ningkat makom gitu loh. Jangan kamu itu salah. Jangan gitu. Sebab kita manusia itu makomnya juga bertingkat-tingkat. Anak kelas SD kelas 1 jangan disamakan kelas 2. Yang kelas 3 juga begitu. Semuanya biarlah mengikuti proses waktu-waktu yang sudah ditentukan Allah. Kalau kita
mau meletakkan wilayah sini, nggak ada yang perlu salahkan. Nyun sewu, ndoli yo gak usah kok salah rek. Proses ya. Mungkin dia itu keterbatasan, mohon maaf loh ya, wis judek, banyak utang, nggak ada kerjaan, akhirnya dodol iki wis. Makanya jangan menyalahkan orang dulu sebelum kita selidiki persoalannya. Siapa tahu dia mencari makannya anaknya nggak ada kerjaan, terus dia sampai melakukan itu, kayak gitu. Itu makom sabab. Makom sabab. Ngapunten, saya ndak pilek kula. Bon. Lah kayak sak mana Pak? Masian. Tisu ini tak kayak sak mana? Kak apa ya? Khawatir saya. Bon. Terus bagaimana kita ketika saat ada satu keinginan untuk ke asbab dikarenakan kelihatannya mewah itu. Motivasi saya, jangan. Urungkan niatmu dari tajrid ke sabab itu, urungkan. Karena di mata Allah, manakala kau akan nyemplung di sabab, padahal kau ditajrid, di mata Allah kau akan kelorot. Takwa haqqa tuqatih, pasti nanti kau akan sering lalai pada Allah ketika saat kau itu di dalam makom sabab. Jadi dipikir orang yang mobilnya 5 itu mesti enak ngono. Tanya dulu. Jangan kita menyana. Apa mungkin dikira mesti enak? Tenang tah hatinya ketika dia itu pabriknya itu 10. Kita memandang kayaknya enak Pak ya, kayaknya bahagia. Tanya sama beliau-beliau. Dia diletakkan di asbab. Dia mengatakan saya sering lupa pada Allah. Dengan adanya persoalan-persoalan di dalam bisnis saya lupa sering hati ini pada Allah. Lah, jenengan di makom tajrid lebih indah, lebih nyaman, lebih nikmat bersenggama dengan Allah setiap saat dan waktu. Janganlah kau ketika melihat tetanggamu itu di makom sabab itu kelihatan wah. Jikalau kau mau ke makom situ sabab, itu termasuk kelorote turunnya makommu di mata Allah atau di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Ayo kalau nggak percaya, Anda pasti akan justru semakin lupa pada Allah. Alhaakumut takasur. Mohon maaf. Mana yang menjadikan lalainya ruhaniyah hati pada Allah untuk tidak bisa zikir? Karena bermegah-megahan dengan kesenangan dunia. Sampai kapan hal itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati Pak. Sehingga Allah mengingatkan kita di dalam surah Az-Zumar ayat 7, ayat 40, ayat 54.
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Wahai jiwa-jiwa yang ketarik dengan selain aku, misalnya aku Allah. Wahai jiwa-jiwa yang ketarik bersukaria dengan kesenangan dunia, lekaslah kau kembali pada Tuhanmu. Lekas kau kembali. Lah kembalimu jangan sampai min qabli ayyatiyakumul adzab. Adabu. Kembalimu jangan sampai menunggu kematian. Jikalau kembalimu itu menunggu kematianmu sebab kau waktu demi waktu disibukkan dengan bisnismu, tsumma tunsorun. Ingat, kasar loh Pak, ini peringatan kasar. Ingat, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Inilah su'ul khotimah. Naudzubillah. Mafhum mukhalafah dari ayat itu, kebalikan maksud daripada ayat itu, sing sapa wonge, barang siapa yang kembali kepada Allah sebelum kematian, maka lanafi di situ tidak berlaku. Akhirnya summatun sorun, kau akan mendapatkan pertolongan. Az-Zumar ayat 54 itu tadi. Keras Pak ini. Mengapa Allah sudah memperingatkan dengan keras? Karena sebentar lagi Allah akan menghukum umat manusia. Entah, saya tidak tahu. Yang pasti itu terjadi. Sebab ini pun kinayah, ini sudah kinayah. Saya diperintahkan untuk menggelar peringatan yang keras ini adalah semata-mata datangnya dari Allah. Ini sudah kinayah, sanepan, isyarah. Kalau Allah nanti, seruan Allah itu tidak diindahkan oleh umat manusia, pasti Allah akan mengutus utusannya yang berupa malaikat penghancuran. Lihat sejarah-sejarah sebelum para nabi dan rasul. Zaman nabi dan rasul dulu. Kesimpulannya cuma satu. Para nabi rasul mengajarkan dinul haq tidak diterima. Ditolak. Akhirnya dihanguskan Allah. Ganti lagi. Generasi berikutnya sama dihancurkan. Enggak jauh berbeda sekarang. Kalau enggak percaya lihat. Tapi saya yakin itu akan terjadi. Entah kapannya pasti terjadi. Oleh sebab itu wahyu Allah mengapa menurunkan itu berangsur-angsur melihat situasi. Mengapa itu diturunkan? Mesti ada asbabun nuzul, Pak. Setiap ayat Allah turunkan mesti ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya. Sebab apa? Itu tadi. Mengapa Allah menyuruh untuk lekas kembali? Sebab ruhaniyah manusia mayoritas lari dari Allah, bersukaria terhadap selain ini. Asbabun nuzulnya akhirnya diturunkan. Laksana logika ini, Pak. Mengapa kita menyuruh anak kita untuk memegang sapu membersihkan rumah? Itu asbabun nuzulnya, sebabnya rumah kotor. Bu, saya lapar, Bu. Lapar, Bu. Tolong, Bu, masak. Saya merintahkan ibu untuk masak. Itu sebabnya saya lapar. Umpama saya enggak lapar, mengapa harus menyuruh masak? Enggak, Pak. Paham ya maksudnya? Seperti itulah Allah menurunkan ayatnya itu. Bapak Ibu, manusia kembali kepada materi,
manusia itu diletakkan Allah baik di makom asbab dan makom tajrid secara hakikat tidak pengaruh. Manakala ini artinya sama, jenengan yang dilewatkan Allah mencari maishatud dunya lewat kerja, jenengan yang diletakkan Allah mencari maishatud dunya tidak lewat kerja, itu tadi Allah mencukupi. Sama di mata Allah manakala Anda ini ruhaniyah tetap bilwadil bilwadil muqaddas itu asamaan. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalaha. Kalau kedua-duanya ini memegang teguh tali Allah, maka di mata Allah, indallah itu sama kedudukannya, sama. Walaupun jenengan jadi tukang apa namanya Pak, becak, tasik wonten, masih ada di sini becak, masih boleh ya. Walaupun kerjaan jenengan itu becak Pak, wis becak kan paling sondak rendah toh, rendah lagi pemulung ya, itu paling rendah. Itu di mata Allah sama. Dengan saya yang punya pabrik ribuan sama di mata Allah. Manakala jenengan dan saya itu betul-betul memegang teguh tali Allah. Dan si B ada di makom tajrid sama juga. Sama. Dia selalu ibadah secara jasmani maupun rohani, ini di mata Allah sama. Manakala sama-sama memegang tali Allah, tapi di mata manusia gak sama bos. Kalau saya tukang pemulung, siapa sih ngundang tahlil? Mukhlason, alah paling ya jajani sak klutik. Mulih takirani, ya sama. Mohon maaf lo ya, mohon maaf. Siapa sih ngundang iki Cak Man? Wih, jenengan iki pabrik 1000. Wah semangat. Di mata manusia Anda dihormati sebab dunia yang dititipkan Allah terhadap jenengan. Lebih menghormati jenengan orang lain itu daripada saya. Apa sih kerjaan mukhlason ini? Pemulung. Wis digawe tulinan pemulung. Iku di mata manusia. Tapi di mata Allah sama dengan kula, dengan saya, manakala sama-sama memegang tali Allah. Mana tali Allah itu yang dimaksud? Buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Itu tali Allah. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang hatinya ruhaniyah meninggalkan ruhaniyah, bukan jasmani loh Pak ya. Barang siapa yang hatinya atau ruhaniyah meninggalkan cinta selain Allah, berarti yang dimaksud selain Allah itu adalah hubbus syahwah. Maka wayu mimbillah, maka cintanya pasti hanya pada Allah. Kalau ngomong iman konteksnya, barang siapa yang imannya telah meninggalkan selain Allah, wayu mimbillah, dan dia imannya betul-betul pada Allah. Contoh Pak, permisi nggih, di depan saya niki wonten buah napa Pak nih? Semangka. Tolong nggih, kula dahar nggih. Nyuwun sewu. Kalau tidak disanepokno ngene isyarah gak mangan-mangan aku. Mohon maaf. Manis.
Nafsu dan akal iki kongsi, Pak. Membisiki alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam dada saya. Untuk beriman, munculnya, datangnya manis itu dari semangka. Padahal semangka ini makhluk. Betul? Nafsu itu membuat seperti itu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Untuk melalaikan imannya itu, untuk dijerumuskan terhadap makhluk yang berubah semangka. Itu penggaweane nafsu memang. Berkongsi dengan akal untuk mengabari terhadap ruh supaya beriman terhadap apa yang dikatakan oleh nafsu, bahwasanya manis sumbernya datang dari semangka. Sama. Nabiullah Adam alaihissalam terjerumusnya karena itu. Iblis mengatakan, Adam, kamu tahu khuldi itu maknanya apa? Kekal. Jikalau kau tidak mau makan, kau tidak akan kekal di surga. Adam. Akali ngomong, bener, nek gak mangan ya gak kekal. Sama. Nek gak mangan iki ya gak mungkin datangnya manis. Akal kan masuk wae. Terus iki akal sing kotor sian, Pak. Akhirnya apa? Allah berpesan wala taqrabah hadis sajarah. Jangan mendekati, ternyata didekati akhirnya makan. Ya sudah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan iman, manis itu datangnya dari nama ini semangka, maka wayu mimbillah, maka dia akan bisa bertemu Allah di semangka. Ingat, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal ba. Allah itu ya ning jerone, di dalam semangka ya di luar. Sampean enggak akan dong manakala jenengan ini tidak laku fal ya'mal amalan sholihan. Enggak akan dong. Apa dong? Enggak akan klik percaya, oh iya Allah di dalam. Nah kalau Allah di dalam enggak kelagepen nih. Loh. Al-Hadid ayat 3, tolong dibuka. Maksudnya dohir yang bagaimana? Maksudnya batin itu yang bagaimana? Itulah subhanalladzi asra bi abdi, zat hidup. Yang zat hidup Allah itu tidak bisa kau hijabi apapun. Enggak bisa. Mboten saged. Tidak bisa. Di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qala aidon. Wujudnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Di mana? Kita olehnya nggak tahu, mata hati kita memang masih tergolong mata hati yang buta, Bapak Ibu. Inilah persoalannya, iman yang terhadap makhluk inilah yang menjadi hijabnya saya. Akhirnya Allah tidak hakul mubin. Tidak nyata atas kebenaran di dalam kewujudannya itu. Belum bisa, Pak. Makanya barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah yang disebut at-taghut, ini makhluk nang. Padahal kita itu banyak dibisiki nafsu, godong goyang, ngomong percaya kalau itu sebab angin sing goyangkan. Padahal Allah di dalam dan di luar angin. Kita langsung mengatakan sebab iso goyang karena didorong oleh angin. Angin makhluk bukan, Pak? Makhluk. Kau tidak bisa melihat angin mata dohir. Kalau kau iso melihat angin dengan mata batin, maka akan nyatalah Allah itu tadi. Kau hanya bisa merasa. Rasa dingin, rasa macam-macam. Jangan kau punya iman, goyangnya daun itu sebab yang menggoyangkan mutlak angin. Jangan.
angin itu diizini Allah untuk menggoyangkan. Berarti angin itu adalah majasnya Allah, Bapak, Ibu. Majasnya Allah. Bukan angin itu wujudnya Allah. Majasnya. Itu benar tapi salah. Majas itu kan gitu. Boleh. Dikatakan benar boleh. Secara akal memang boleh ya. Tapi aslinya salah. Kok dikatakan salah? Iya, yang menggoyangkan itu hanyalah Allah. Sama dengan gini, Pak. Mungkin ya, kita waktu kecil dulu ke sungai ditanya sama tetangga kita, Jung, kali ini milih ya Jung. Kayak gitu tuh ya. Ger, kali ini milih ya. Sungainya mengalir. Kan salah, Pak, itu pertanyaan. Masa sungai itu mengalir? Yang mengalir itu adalah air. Kalau sungainya yang mengalir, habis itu tangkis. Lah gitu toh? Iku jenis majas mursal. Boleh walaupun salah. Siapa yang menerpa menggoyangkan daun? Angin. Boleh tapi salah itu. Ya sing bener siapa? Allah. Bingung, Pak. Orang yang nggak paham. Nggak paham. Itu adalah bahasa hati. Allah itu bahasa hati. Wis. Bagaimana dikatakan di mata Allah sama kedudukannya itu antara asbab makom sabab dengan makom tajrid. Manakala sama-sama membawa tali Allah. Karena dia telah meninggalkan iman selain Allah. Dia hanya berimannya pada Allah. Pertanyaan saya, manakah dzikir yang menghantarkan hatimu pada iman seperti itu? Jawabannya hanya di dzikir sirul asrar. Dzikir jahr nggak bisa, Pak. Kita hanya menyebut Allah, Allah. Dzikir siri khafi nggak bisa, Pak. Kita masih menyebut ismudzat. Allah dalam hati. Tapi kalau sirul asrar, tadi ketepatan tadi ada request, ada yang tanya tentang sirul asrar. Oke, tak jabarkan. Biar gak bingung ya. Di dalam Al-Quran kita mengenal dzikir la ilaha illallah. Ini melahirkan dzikir jahri. Kita juga mengenal la ilaha illallah. Kita ini melahirkan dzikir sirri. Di dalam Al-Quran juga kita mengenal dzikir la ilaha illa anta, melahirkan dzikir sirul asrar. Di dalam Al-Quran sebagai puncak wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul sebelumnya itu la ilaha illa ana fa'budun, melahirkan yang disebut dzikir fana'ud dzikri. Yang perlu kami jelaskan kronologi sirul asrar itu dzikir yang bagaimana. Kedua-duanya ini Bapak Ibu ya, inilah dzikir hakikat menuju makrifat. Kalau bahasa hikam nanti akan dijelaskan. Ada dzikir jali, dzikir khafi, dzikir hakiki. Ini dzikir hakiki. Dzikir yang tanpa ngucap, diem, baik secara jasmani maupun rohani hati. Diemnya itu justru masuk di dalam pos
yang disebut Su'aul Basyirah. Apa Su'aul Basyirah? Dalam hati sampean itu ada cahaya iman bahwasanya tidak ada yang lain yang berperan, semuanya itu datangnya dari Allah. Hati jenengan itu sudah ada pangroso, pangiman, yang legi manis itu sumbernya tidak dari semangka tapi dari Allah. Manakala hati jenengan itu sudah ada iman yang seperti itu, maka itu tertanda sudah Su'aul Basyirah. Lah gak bunyi toh? Mboten bunyi. Ketika Anda mengasah terus, mengistiqomahkan terus zikir tersebut setiap saat dan waktu, apapun hal itu bisa Anda lakukan ketika takbiratul ihram. Siapa yang menggerakkan saya ini? Hatimu itu ada rasa, ada iman, kehadiran Allah dalam dan di luar tubuhmu yang menggerakkan. Terus itu dibawa sampai kapanpun. Bukrata wa asila, mulai pagi sampai sore. Cara bahasa sholat aktivitas mulai takbir sampai salam. Manakala terus itu kamu asah zikir itu, maka Allah nanti akan meletakkan dirimu. Kelihatan abu sing mriko. Ibu kelihatan ya? Ainul Basyirah. Apa? Ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Inilah sing kula maksud nanti di dalam hikam disebut zikir nafi isbat. Ketika Su'aul Basyirah berkumandang, ini adalah menafikan. Ayatnya Al-Baqarah tadi 256. Itu loh tali Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa meninggalkan iman selain Allah. Ini tadi aku awalnya iman manisnya dari semangka, sekarang enggak. Dari Allah. Berarti untuk membuktikan di situ pangroso Su'aul Basyirah. Asah terus itu. Nanti Allah sendiri yang akan meletakkan ruhaniyahmu di Ainul Basyirah, bertemu pada Allah. Tapi syaratnya selain Allah dalam dirimu harus fana, termasuk dirimu he si salik, termasuk dirimu he ruh, fana, gak berlaku, gelendang. Wis. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Disebut wong makrifat ya ngene iki Pak, wis gak merasa dirinya yang melakukan la haula wala quwata, semua datangnya hanya dari Allah. Inilah teladannya Kanjeng Rasul. Kita berapa persen? Ya terserah, sak mampu-mampu jenengan. Jadi yang dimaksud makrifat bertemu Allah itu bukan roh itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan bos. Yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Yang tadinya itu aran roh mayu, Pak. Paham? Paham? Aran roh itu hilang. Aran hidup. Sing jobong ini penasaran ini. Krusial loh ini ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan kusampaikan tanpa. Jadi nama ruh la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat
itu enggak ada, mata untuk melihat juga enggak ada. Nama Allah yang dilihat itu semuanya fana kari aran apa Pak? Embo. Inilah jawabannya. Laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Ya udah. Bapak Ibu, jane ngaji iki ya penak. Ndadekno tentrem ayem ati jenengan. Estu. Cuman bagi jenengan, bagi yang lain yang tidak mau ya mungkin roti rasa tai. Ya ngapunten lah. Semuanya itu butuh proses. Ngatur Bapak. Terus nanti kalau sudah di Ainul Basirah, maka Allah dengan sendirinya meletakkan Hakul Basirah. Hakul Basirah. Hakul Basirah. Menyatakan. Gambaran ngeten Pak, gambaran. Sampai saya kasih tahu. Pak Bu, di dalam kopiah iki ada rokok. Anggap sampean tidak pernah tahu. Nggih? Iki contoh mawon. Sama halnya dengan Pak Bu, munculnya manis itu dari Allah. Bukan dari semangka. Semangka laksa kopiah Pak. Kita tidak akan pernah tahu terhadap Allah karena tertutup dengan semangka makhluk ini. Aku sing mangan sama yang ngrasakno. Inilah su'aul basirah. Anda sudah dikasih tahu oleh Allah tentang ilmu iman bahwasanya semua yang berafal itu hanya Allah. Rasanya ada. Lihat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat timur. Jagat timur sampai jagat barat. Makhluk sekecil apapun itu Allah yang menguasai. Bahasa sederhana saya mengartikan geraknya semua makhluk, debu pun itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Artinya tidak akan bisa bergerak makhluk siapapun manakala tidak digerakkan Allah. Yang namanya semangka tidak akan pernah ada rasa manis manakala tidak diizini Allah manis. Akhirnya sama, Pak, di dalam kopiah ini yakinlah ini rokok. Tapi belum ketemu loh Pak, belum ketemu. Asahlah bagaimana Anda bisa bertemu Allah yang sudah Anda yakini itu. Carilah cara bagaimana untuk bisa melihat yang namanya di dalam kopiah itu ada rokok. Otomatis ini harus dibuang Pak. Harus dikeluarkan dari perkara yang menutupi rokok. Otomatis togut dalam hati Anda lepas Pak. Lepaskan. Lah sing ngelepasno ya Allah dewe. Allah sendiri. Kita cukup untuk berzikir itu aja. Kalau itu sudah dianggap Allah lepas, Ainul Basirah, melihat jenengan. Akhirnya Hakul Basirah suruh mengatakan betul rokok. Kalau sudah imannya makrifat pada Allah, nggak akan mungkin jenengan ketipu nafsu Pak. Kalau jenengan sudah menyatakan itu rokok, saya bilang, Pak, Bu, ini jemblem. Percaya? Nggak percaya. Sekali rokok tetap rokok.
Ketika jenengan makan ya Allah, ketika jenengan minum ya Allah, ketika jenengan sholat ya Allah, apapun Allah, di masjid ya Allah, dindoli ya. Abot nggih ngomong dindoli terus Allah. Si belajar di sini abot. Wis. Akhirnya otomatis Allah meletakkan di fana'u dzikri muncul dari la ilaha illa ana. Yang bergelora dalam hatimu itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Kesimpulan. Apapun status makom kita, ayo nikmati. Bersyukurlah pada Allah yang memberikan. Dan berbuatlah amanah di dalam makom kita masing-masing. Dengan cara asah terus dzikir sirul asrar jenengan. Asah. Sebab dengan itulah Anda akan bisa dimasukkan Allah dalam kategori abdan syakuron. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sisi yang dimaksud syukur itu. Syarat dikatakan syukur itu benar manakala yang diberi itu tahu siapa yang memberi. Yang diberi tahu terhadap yang memberi. Siapa? Allah. Selama ini umat Islam itu digoyang sana, digoyang sini. Akhirnya sibuk dengan goyangan, lali dengan Allahnya. Sehingga Rasulullah sendiri dulu sudah bersabda, besok di akhir zaman umatku banyak, tapi seperti buih di lautan. Ketendang sana, ya sana, ketendang sini, nggak ada pegangan. Karena apa? Karena iman kita Pak belum makrifat. Kata Rasul belum ihsan. Iman kita masih ukil-ukil. Belum jejak. Kata Rasulullah iman yang jejak, iman yang ihsan. Anta budallaha ka'annaka taro. Ketika Anda melakukan apapun seakan-akan kau melihat terhadap sang yang berperan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan berarti artinya iku majas. Sing delok Allah iku Allah dhewe dudu awakmu lho. Bukan kita. Kita kan sudah fana Pak gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wis ayo dinikmati dengan cara. Terus tumbuhkanlah rasa cintamu pada Allah. Dengan cara jangan kau lepaskan dzikir sirul asrar. Mudahnya sirul asrar muncul dalam hatimu. Didorong dzikir khafi, dzikir sir. Di dalam thariqah kita masing-masing. Lakukan dzikir sir. Itu terserah. Boleh tanpa sir. Boleh dengan dzikir sir. Wis gak usah gegeran. Aku enak sir. Ambek sir sing kono. Aku gak enak sir. Udah gak usah gegeran. Sing penting podo-podo tujuannya yaitu kepada Allah. Bah sing ono makom tajrid, bah yang ada di makom tajrid atau tadi makom sabab. Semuanya sama di mata Allah. Bila mana itu sama-sama memegang ilmu dzikir sirul asr untuk bisa sampai pada Allah. Tapi tetap di mata manusia nggak sama loh Pak. Wong tukang sapu ambek tukang bisnis pengusaha kok sama? Ya tetap nggak sama di mata manusia. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Oke, itu Bapak Ibu hadirin pas 1 jam. Abah tadi pesan kita juga banyak kegiatan, mesakin terlalu lama, cukup 1 jam,
nanti ditambah dengan pertanyaan 3. Bapak 2, ibu 1. Ibu nggak ada, saya kasihkan Pak. Monggo, persilakan.